Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Komisi 10 beserta seluruh jajaran pimpinan dan anggota Komisi 10, Bapak-bapak, para Menteri Kabinet Merah Putih, senior saya Profesor Satrio, juga sahabat saya Pak Dr. Fadlizon dan para wakilnya. Saya ditemani oleh tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ketua, para eselon 1 dan juga ada eselon 2 dan juga para staf khusus menteri yang juga bersama dengan kami. Kalau diizinkan saya perkenalkan staf khusus menteri yang bersama saya, ada Pak Dr. Didik Suardi. Saya kira Ibu sudah kenal. Kemudian sebelahnya Pak Dr. Mukhlas Rawi. Di sebelahnya lagi Pak Arif Jamali MPD. Dan yang berikutnya Bung Ma'ruf El Rumi. Saya ingin menyampaikan secara singkat saja beberapa hal yang menjadi program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan mungkin juga sudah banyak informasi-informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan apa yang akan kami lakukan. Bahkan juga sudah banyak tuntutan dari masyarakat padahal kami belum lama bekerja. Ini menunjukkan betapa harapan masyarakat sangat tinggi terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya ingin memulai dari tagline besar kami adalah mencerdaskan dan memajukan bangsa. Ini kami ambil dari tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan juga sering sekali dikutip oleh Bapak Presiden Prabowo, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Visi besar kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah pendidikan bermutu untuk semua. Ini kami ambil dari Undang-Undang 20/2003 tentang hak warga negara. Nah, dalam kami melaksanakan program, ini harus pakai ini ya, mungkin malah lebih lama. Saya mungkin akan langsung saja membacakan karena mungkin juga sudah ada naskahnya di Bapak Ibu sekalian, supaya lebih cepat. Landasan kami dalam melaksanakan program ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, kemudian pasal 31 ayat 3 meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian Undang-Undang 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana pasal 8 menyebutkan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian juga kami kaitkan pelayanan pendidikan untuk semua itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Perpres 87 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 dan Astacita Kabinet Merah Putih yang di dalamnya disebutkan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dalam kaitan itu, kami akan melaksanakan program-program yang sesuai dengan visi besar, yaitu pendidikan bermutu,
untuk semua. Dalam kaitannya dengan pendidikan yang bermutu itu, kami berusaha untuk meningkatkan dan memenuhi sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan sejahtera, lingkungan sosial budaya yang mendukung, serta pembelajaran adaptif dan bermakna. Kemudian untuk pendidikan untuk semua, kami berusaha untuk memenuhi kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dengan ketersediaan layanan pendidikan yang merata, kemudian pembiayaan pendidikan yang afirmatif, layanan pendidikan yang inklusif, serta pengembangan talenta unggul. Dalam kaitan ini, kita mencoba melihat bagaimana pendidikan bermutu kita kembangkan dan beberapa program prioritas kami akan mencoba untuk pada awal-awal kepemimpinan kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ada 5 program prioritas. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter, di mana kami akan melakukan program-program pelatihan, bimbingan konseling, dan pendidikan nilai untuk guru kelas. Kemudian peningkatan kompetensi guru, bimbingan konseling, dan guru agama, penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia. Kami sempat memperkenalkan ini di salah satu stasiun televisi anak-anak. Waktu itu saya menyanyi lagu Pelangi-Pelangi, tapi tidak menyanyikan lagu Pelangi di Matamu. Pengangkatan guru BK dan makan siang bergizi. Karena itu Ibu Ketua, kalau kita selesai jam 12, mudah-mudahan juga ada praktek makan siang bergizi di gedung DPR ini. Mudah-mudahan pelaksananya. Kemudian yang kedua, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Kami akan ada 2 program besar, yaitu afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk rumah belajar, pendidikan anak usia dini, pendidikan jarak jauh, dan lain-lain. Kemudian kami juga mencoba memfasilitasi relawan mengajar. Yang ketiga, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru yang meliputi peningkatan kualifikasi D4 atau D1, karena banyak guru yang belum memenuhi undang-undang guru dan dosen untuk kualifikasi minimal D4 atau S1, kemudian pelatihan kompetensi guru, dan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Nah, poin C ini yang kami insya Allah nanti akan sampaikan itu pada peringatan Hari Guru Nasional pada beberapa minggu yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Itu meliputi pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini. Kami sudah merancang, insya Allah pendidikan matematika itu akan dimulai dari sejak taman kanak-kanak. Dan saya sudah praktekkan bagaimana matematika untuk taman kanak-kanak dalam kunjungan kerja kami yang pertama di Palembang, di sebuah TK yang dikelola oleh Angkatan Udara, dan kami pilih TK Angkatan Udara supaya pendidikan Indonesia terbang tinggi setinggi pesawat kita. Saya didampingi oleh Bu Ketua Komisi 10 pada waktu itu. Kemudian pendirian sekolah unggul dan pengembangan sekolah unggul. Kemudian yang ketiga, penguatan pendidikan vokasi, kejuruan, dan pelatihan. Yang kelima, pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Ini sangat banyak sehingga tidak perlu kami sebutkan. Kemudian yang keenam adalah pembangunan bahasa dan sastra yang meliputi pemartabatan bahasa negara, pelindungan bahasa daerah, penginternasionalan bahasa Indonesia, dan peningkatan literasi. Sekedar informasi bahwa beberapa minggu yang lalu dalam peringatan bahasa 28 Oktober kami menyampaikan program besar yaitu kedaulatan bahasa Indonesia, bangga, kemudian kita mahir dan maju dengan bahasa Indonesia, dan kami memberikan penghargaan untuk pejabat publik yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
Dan alhamdulillah menurut Dewan Juri pemenangnya adalah Ibu Ketua Komisi 10, Ibu Dr. Hetifah. Saya tidak ikut menjadi Dewan Juri karena waktu ada penjurian saya belum jadi menteri. Nah, strategi yang kami coba lakukan adalah bagaimana kita mencoba mengembangkan dan mencapai program serta tujuan itu dengan prinsip partisipasi semesta. Pendidik ini kami juga merujuk kepada Undang-Undang 20 2003 pasal 4 ayat 6 yang di dalamnya disebutkan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dalam pelaksanaan partisipasi semesta itu ada 3 pilar penting, yaitu kebaruan yang meliputi upaya-upaya kita mewadahi gagasan kreatif, mempromosikan praktek baik, dan mengutamakan relevansi. Kemudian terkait dengan kemitraan, kami berusaha untuk bermitra dengan dunia usaha dan industri, kemudian juga mitra pembangunan, dan juga kemitraan dengan pemerintah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif di semua tingkatan pemerintahan, kemudian juga kemitraan dengan masyarakat, dengan orang tua, ormas penyelenggara pendidikan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Kita berusaha untuk bagaimana ada pembiayaan yang adil, sarana dan prasarana yang setara, tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas. Demikian presentasi kami. Dan karena di sini ada Ibu Meli Guslo, kami mohon untuk anggaran ini jangan digantung. Sebagaimana lagunya beliau, jangan kau gantung cintaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mel nanti dibales ya dengan beberapa bait ya lagunya. Baiklah, terima kasih Pak Mukti atas paparannya yang singkat, padat, dan sekarang kita lanjutkan dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kepada Prof. Satrio kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Ketua Komisi 10, yang kami hormati Bapak Ibu jajaran pimpinan Komisi 10, kami hormati para anggota Komisi 10. Pada pagi hari ini perkenankan kami didampingi oleh 2 wamen, dan karena ini kementerian yang dipecah, dipisah dan ditambah, kami masih memproses OTK dari kementerian kami, sehingga sementara yang sudah on board di dalam tempat kami ya bertiga ini. Baik, kami sampaikan beberapa hal yang mungkin dapat dipahami oleh kita semua di ruangan ini tentang pendidikan tinggi. Kita mulai dari apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden pada pidato perdananya tanggal 20 Oktober 2024 bahwa target kemajuan pembangunan ekonomi itu ada 5 unsur yang beliau canangkan, yaitu pertama, pangkas kemiskinan, kedua, swasembada pangan, ketiga, swasembada energi, yang keempat, penyaluran subsidi tepat sasaran dengan pemanfaatan teknologi digital, kelima, hilirisasi komoditas untuk meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi nasional. Oleh karena itu, pada saat kami serah terima dari pendahulu kami, Mendikbudristek, Bapak Nadiem Makarim,
kami menyampaikan suatu konsep atau pendekatan yang kita sebut sebagai paradigma baru kebijakan pendidikan tinggi. Tidak berarti kita kemudian meniadakan yang lalu, kemudian mengganti dengan yang baru. Tidak sama sekali, tapi kita berproses secara dinamis, berkelanjutan dengan memperbaiki atau menguatkan faktor-faktor, aspek-aspek yang perlu dilakukan. Di dalam acara tersebut, saya menyampaikan suatu pemikiran bahwa kita harus mempersiapkan diri bagaimana pembelajaran pada masa depan yang tidak menentu dengan metode pembelajaran yang mentransformasi dan membuat peserta didik mempunyai kemampuan berpikir kritis. Kebijakan pendidikan tinggi menganut kolaborasi dengan pola pemberdayaan yang memampukan setiap perguruan tinggi berperan secara unik dengan berpikir inovatif untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan nasional, yaitu tadi mewujudkan harapan dari Bapak Presiden supaya Indonesia menjadi negara yang maju. Setelah itu kami membuat suatu telaahan mengenai posisi saat ini, apa yang harus dikerjakan dan target yang harus dicapai ke depan, di mana kita lihat di dalam tayangan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan tinggi. Ini bukan baru tapi sudah ada, masih terus ada. Kita upayakan untuk bisa lebih cepat kita capai. Yang pertama adalah kebekerjaan lulusan perguruan tinggi yang relatif masih sangat rendah. Bisa karena tidak relevannya pendidikan tinggi, juga karena di satu pihak kita melihat memang lapangan pekerjaan Indonesia itu relatif sangat minim untuk lulusan perguruan tinggi kita. Kemudian kurangnya perhatian terhadap pengembangan sains dan teknologi. Ya, kita menuju Indonesia Emas 2045 diharapkan PDB kita naik signifikan menjadi negara yang nomor 4 atau 5 besar di dunia dengan tingkat ekonomi yang pertumbuhannya juga cukup tinggi. Itu hanya mungkin kalau memang anak-anak kita itu dibekali dengan kemampuan dalam bidang sains dan teknologi. Terkait dengan itu, ada juga hal lain yang perlu kita upayakan, yaitu efektivitas dan kualitas pemanfaatan dana penelitian. Karena pengembangan sains teknologi tidak mungkin tanpa melalui kegiatan penelitian. Hal lain lagi adalah terputusnya hubungan dari kebutuhan masyarakat. Kami akui banyak dari kalangan pendidik itu yang kalau mendidik itu menurut apa yang dia inginkan, bukan apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, memang kalau lihat dari sejarahnya universitas tahun 1600 sekian, itu di Bolonya, dulu memang belum ada industri, perguruan tinggi memang mengembangkan ilmu-ilmu yang memang dikuasai atau dipahami oleh para peneliti, dia punya passion di bidang itu, dia bikinlah suatu kajian. Belum ada industri. Kemudian revolusi industri di Inggris kan baru tahun 18 sekian, dan sekarang sudah terbalik sebetulnya itu. Dulu iya perguruan tinggi yang mendrive suatu pembangunan, sekarang perguruan tinggi yang mensupport kebutuhan akan pembangunan. Jadi adanya suatu upaya pembalikan dari supply driven kepada demand driven. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki kita punya pendidikan tinggi. Juga regulasi dan kebijakan yang berubah terlalu cepat selama ini mengakibatkan
tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional. Jadi kita ke depan juga kita minimalkan terjadinya upaya-upaya perubahan-perubahan yang menghambat perkembangan pendidikan tinggi. Bahkan ke depan kami juga mengupayakan supaya pendidikan tinggi itu diregulasi sedemikian rupa, memberikan ruang gerak yang inovatif kepada para pengampunya, supaya pendidikan tinggi ke depan itu memang betul bermanfaat untuk pembangunan nasional Indonesia. Lalu sedikit mungkin saya ingin mengaitkan bagaimana pendidikan tinggi itu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau bisa dilihat pada slide yang nomor 9, di mana di sebelah kiri adalah pendidikan tinggi, ada talentanya, institusinya, dan sebagainya. Di kanan kita berharap adanya pembangunan ekonomi supaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Memang pendidikan tinggi di sini adalah sektor yang diharapkan bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Dari kebijakan yang disampaikan Bapak Presiden yang lalu, maka perguruan tinggi berharap untuk mempersiapkan warga terampil dan produktif, termasuk talenta sains dan teknologi, meningkatkan perguruan tinggi yang berdampak. Jadi yang kita ingin lihat adalah dampaknya perguruan tinggi terhadap pembangunan nasional. Dan dia mengembangkan ekosistem penelitian dan pengembangan melalui akses pendidikan tinggi bermutu, relevan, dan berdampak. Ini bukan hal baru, tapi memang sudah terus dikumandangkan selama ini, meskipun kita belum pernah bisa sepenuhnya mencapai karena berbagai macam kendala ataupun hambatan. Yang kedua, pengembangan talenta sains dan teknologi. Ini betul-betul dibutuhkan karena Indonesia Emas 2045 membutuhkan talenta-talenta yang mempunyai daya saing global, yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%. Yang ketiga, penumbuhan dan penguatan budaya ilmiah, scientific culture, dalam penelitian dan pengembangan. Sedikit ilustrasi Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita kalau melihat Undang-Undang Dasarnya India, itu ada satu pasal yang menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai scientific temper, ya, scientific culture, jadi suatu kekuatan untuk berpikir ilmiah. Itu sebabnya India sangat maju dalam hal scientific atau ilmiah ini, karena memang mereka itu punya kepercayaan, kan dulu Gandhi yang menetapkan itu, kita harus punya mindset scientific. Nah, kita juga berharap ke depan Indonesia juga akan maju, kita perlu didukung oleh suatu mindset atau attitude yang ke arah ilmiah. Dan yang keempat, penyelesaian masalah sosial dan ekonomi nasional. Dan di kanan kita lihat mudah-mudahan kita mencapai pembangunan ekonomi seperti yang kita harapkan. Kemudian mungkin yang terakhir supaya tidak terlalu panjang, yaitu slide nomor 10, di mana ada sedikit pergeseran paradigma, Ibu sekalian saya hormati. Ya, dari sebelah kiri yang konvensional, jadi akademik, vokasi, itu pembagian jalurnya. Kegiatannya adalah tridharma, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, kita bertransform, ya, untuk lebih maju lagi ke depan sesuai tantangan zaman. Sehingga kalau kita lihat di kotak yang sebelah kanan, investasi pendidikan tinggi itu diupayakan untuk mengangkat pendidikan tinggi yang transformatif, di mana kita pendidikan tinggi itu kita kembangkan
kaitkan juga dengan kegiatan Litbang, penelitian pengembangan, dan pengembangan kemampuan sains dan teknologi. Dari situ kita bisa melihat aplikasinya kepada tujuan pembangunan berkelanjutan maupun pembangunan sosioekologis dan ekonomi. Dan itu akan menjadi umpan balik kepada investasi pendidikan tinggi. Kalau ekonominya maju, pendidikan tinggi maju juga pertumbuhan. Jadi ada siklus dari situ supaya kita mencapai harapan target yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat pidato pertama. Bapak Ibu saya hormati, barangkali demikian dulu yang kami sampaikan sebagai pengantar diskusi pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Satrio. Sangat jelas ya teman-teman bagaimana pendidikan tinggi kita ini akan bertransformasi dan juga tantangannya ini terkait kebudayaan karena mengubah mindset menjadi lebih bersikap ilmiah dan saintifik pasti harus dimulai juga Prof. Mukti ya dari pendidikan dasar menengah bahkan dari PAUD-nya. Jadi ini 3 hal ini tidak mungkin transformasi dan paradigma pendidikan tingginya berubah kalau 2 menteri di sebelah ini tidak mensupport. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan paparan dari Menteri Kebudayaan kita. Kami persilahkan kepada ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Hatifah Saifudian dan pimpinan Komisi 10, para anggota Komisi 10, sebagian besar rekan-rekan yang saya kenal dengan baik dan ini baru pertama kali berada di meja yang agak berseberangan. Yang saya hormati para menteri, Pak Profesor Abdul Mukti, Profesor Satrio, para wamen yang hadir tadi telah diperkenalkan. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan beberapa hal dalam konteks rapat kerja ini untuk menggambarkan karena ini adalah satu kementerian baru, maka tentu saja perlu banyak juga perubahan-perubahan terkait dengan struktur organisasi, tata kelola, dan hal-hal lain. Sebagaimana tadi juga disampaikan, karena ini pecahan, jadi tentu saja ada hal-hal yang memang masih menjadi prioritas. Saya ingin mulai dulu, pimpinan, dengan landasan yang ada, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28C, hak pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar memperoleh manfaat seni dan budaya. 28 ayat 3, penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Pasal 32 ayat 2, pemeliharaan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Saya kira amanat Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat jelas dan kemudian tentu saja melalui proses legislasi telah diturunkan Undang-Undang Nomor 5 2017. Waktu itu saya masih pimpinan DPR saya kira dan Komisi 10 yang melahirkan ini soal pemajuan kebudayaan, sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Lalu ada rencana induk pemajuan kebudayaan, Indonesia bahagia berdasarkan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan. Jadi tujuan dari RIPK ini adalah kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Lalu ada sejumlah undang-undang, PP, Perpres, dan lain-lain. Namun keberadaan Kementerian Kebudayaan untuk pertama kalinya ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu,
Saudara-saudara, saya kira merupakan komitmen bahwa kebudayaan di dalam pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini menjadi satu hal yang sangat penting dan fokus terutama di dalam membangun identitas, jati diri, karakter yang terkait dengan manusia, pengembangan sumber daya manusia Indonesia, dan juga bagaimana kebudayaan menjadi landasan di dalam perumusan program pembangunan, meningkatkan identitas nasional dan sebagai perkat atau binding power. Jadi ada narasi strategis ini, kebudayaan juga sebagai pemersatu, sebagai kekuatan ekonomi, sebagai kekuatan diplomasi, sebagai pembentuk jati diri bangsa. Dan 4 pilar kebudayaan ini yang saya kira kita coba rumuskan, bisa digambarkan di dalam slide berikutnya, yaitu kebudayaan yang mengikat keindonesiaan, internalisasi nilai di dalam pendidikan, ekonomi budaya dalam bentuk produk, ekspresi budaya, dan juga industri inovasi di dalamnya, film, musik, digital media, media-media baru, video game, animasi, seni pertunjukan, seni visual, dan lain-lain, dan juga budaya sebagai soft power untuk meningkatkan citra dan pengaruh Indonesia di tataran global. Selanjutnya, visi dan misi Kementerian Kebudayaan ini melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan nasional untuk memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan daya saing nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan di dalam mission ini juga sesuai dengan tertera di situ, melindungi dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia, namun tidak semata-mata urusannya masa lalu. Saya kira juga ke depan justru bagaimana budaya ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kepentingan-kepentingan ekonomi dan lain-lain, pemanfaatan. Selanjutnya adalah tujuan strategis kebijakan budaya. Ini juga saya kira bagian dari yang tadi telah dijelaskan elaborasinya. Lalu selanjutnya soal connection atau creating connection dengan pendidikan, dengan policy, dengan industri dan community di dalam slide berikutnya. Saya kira sebagian besar Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tidak perlu kami menjelaskan soal ini. Lanjut. Nah, SDM yang ada tentu saja sejauh ini adalah dari pecahan yang ada di kementerian dan sedang kita lakukan konsolidasi. Lanjut. Ada 23 UPT Balai Pelestarian Kebudayaan, 7 diantaranya masih berkantor di BPMP yang menumpang ini, dan kita juga ada UPT, BLU Museum dan Cagar Budaya, Balai Media Kebudayaan, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film. Nah, mengenai cagar budaya di Indonesia, kita mempunyai data objek yang diduga cagar budaya itu jumlahnya ada sekitar 49.701. Objek pemajuan kebudayaan OPK dan intangible cultural heritage itu ada sekitar hampir 30.000. Lalu jumlah museum di Indonesia bermacam-macam ini angkanya, tapi kurang dari 454 dari data kita. Ada museum pemerintah pusat, museum milik pemerintah daerah, milik perorangan. Objek pemajuan kebudayaan sebagaimana kita ketahui ada 10 di sini, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan juga olahraga tradisional. Ada beberapa irisan saya kira nanti dengan KL lain yang mungkin perlu ada koordinasi, di mana urusan kebudayaan, di mana urusan hilir dan sebagainya. Kita berharap juga mungkin kita selesaikan dulu. Selanjutnya terkait dengan kebijakan Kementerian Kebudayaan. Nah,
Di sini kita ingin ada pendekatan yang holistik melalui beberapa pilar utama, pelindungan kebudayaan dan tradisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan kebudayaan dan tradisi, lalu diplomasi dan promosi kebudayaan. Ini menjalankan kebijakan diplomasi budaya untuk memperkenalkan keunikan budaya Indonesia, kekayaan budaya Indonesia, dan meningkatkan citra Indonesia di kancah internasional. Lalu pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Ini menyelaraskan kebijakan dengan tren budaya modern seperti budaya digital, industri budaya, yang memicu pertumbuhan ekonomi budaya. Dan ini tentu saja saya kira menunggu dari Perpres yang akan segera kita terima, terutama terkait dengan nomenklatur dan struktur organisasi di Keditjenan. Tapi kurang lebih kemungkinan gambarannya akan seperti ini. Kita akan ada 3 eselon 1 yang terkait dengan Dirjen ini. Saya kira akan seperti ini porsinya: pelindungan kebudayaan dan tradisi, diplomasi, promosi dan kebudayaan, pengembangan dan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Kira-kira inilah yang kita tunggu resminya dari Perpres tersebut. Selanjutnya tentu saja ada program prioritas Kementerian Kebudayaan yang memang tidak ada satu diksi 100 hari gitu ya, menurut garis dari pemerintah, karena memang harus dilakukan, ada yang jangka pendek, menengah maupun panjang dalam konteks 5 tahun ini. Namun ini adalah beberapa program yang mencerminkan pilar kebijakan itu. Warisan budaya dunia, program ini berfokus pada konservasi situs warisan budaya, pengakuan UNESCO dan advokasi internasional. Memang kita ingin meningkatkan pengakuan UNESCO atau registrasi di UNESCO ini lebih banyak lagi. Tahun ini bulan Desember rencananya ada 3 yang diajukan itu, Reok Ponorogo, kemudian Kebaya, dan juga Kolintang dari Sulawesi Utara ya. Nah, tetapi kita ingin mencoba melobi kepada UNESCO karena sebetulnya intangible cultural heritage kita ini banyak. Sekarang ini baru 13 yang mendapatkan pengakuan itu. Namun di negara-negara lain sebenarnya jumlahnya cukup banyak lebih dari itu. Jadi kita berharap proses yang sudah ada dilakukan dari bawah, dari kabupaten, kota, kemudian ke provinsi dan tingkat nasional, di dalam registrasi kita yang masuk di dalam intangible cultural heritage atau warisan budaya tak benda gitulah istilahnya dalam bahasa Indonesia, itu ada sekitar 2000-an. Nah, sekarang kita baru terdaftar di UNESCO itu sekitar 13-an. Dan ini yang saya kira ingin kita tingkatkan, bagaimana kehadiran dari warisan budaya dunia kita yang begitu kaya, dan memang kekayaan budaya kita ini saya kira tidak ada bandingannya di dunia lain, di negara-negara lain. Ini yang ingin kita optimalkan. Kemudian revitalisasi tradisi lokal, melestarikan seni, bahasa, kearifan lokal yang mulai memudar dan melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan pelestarian. Tentu dalam hal ini juga saya kira kita perlu dukungan dari Komisi 10 dan rekan-rekan karena semua stakeholder harus terlibat. Budaya digital dan ekonomi budaya, yaitu bagaimana mengembangkan platform digital dalam karya budaya seperti film, animasi, video game untuk mendukung promosi budaya dan mempercepat pertumbuhan industri berbasis budaya. Saya kira di sini nanti ada irisan juga dengan mungkin KL lain, tetapi dalam persoalan konten budaya dan di hulu saya kira kita sangat berkepentingan bagaimana kita mempromosikan budaya Indonesia di tengah dunia. Kemudian diplomasi dan promosi kebudayaan, menjalin kerjasama internasional melalui berbagai event, festival budaya, pameran, pertukaran budaya, gagasan Rumah Budaya Indonesia yang sebenarnya sudah lama juga hadir, kita harapkan bisa kita realisasikan. Media sosial untuk memperkenalkan budaya Indonesia baik ke dalam negeri maupun ke dunia internasional, saya kira itu sangat penting.
ada beberapa hal yang dalam beberapa hari ini kita coba untuk pikirkan, dan memang banyak program yang sedang juga dijalankan, baik kita di dalam BLU MCB itu, Museum dan Cagar Budaya itu kan ada 18 museum dan 32 cagar budaya, termasuk di dalamnya juga ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini saya kira adalah ya beberapa contoh hal yang saya kira bisa dalam waktu dekat bisa terus dilakukan. Kajian revitalisasi dan digitalisasi koleksi museum, bagaimana ada standarisasi terhadap museum, baik museum milik pemerintah, provinsi, maupun museum-museum milik swasta dan perorangan, dan mendigitalisasi koleksi-koleksi yang ada di museum itu dengan narasi-narasi yang ada. Lalu repatriasi benda bersejarah atau cagar budaya, repatriasi ini sudah berjalan, bahkan sudah puluhan tahun berjalan. Dan sejak awal kita merdeka juga sudah mulai diproses sebenarnya repatriasi benda-benda ini. Dan terus di dalam proses itu kita menerima artefak dan benda-benda bersejarah yang dulu diambil oleh kolonial, baik itu Belanda, Inggris, Perancis juga pernah menjajah kita ya, Netherlands, France, Indies itu ketika zaman Napoleon Daendels, kemudian juga Jepang dan lain-lain. Tetapi memang yang terbanyak tentu saja Belanda dan Inggris. Nah, Belanda sudah ada MOU untuk proses pengembalian itu, tetapi Inggris sampai sekarang tidak mau mengembalikan. Padahal termasuk yang paling banyak. Kalau kita lihat Bu Esti itu dalam peristiwa Geger Spey di tahun 1812 itu Raffles itu melakukan satu perampokan terhadap keraton Yogyakarta sampai 4 kapal. 2 kapal itu kemudian tenggelam. Nah, selebihnya kemudian sekarang berada di British Museum dan juga di British Library, termasuk ratusan manuskrip yang sampai sekarang tentu saja belum ada yang kembali. Itu sebagai contoh, dan kita akan lakukan terus upaya-upaya pendataan dan permintaan repatriasi ini. Revitalisasi museum daerah dan taman budaya, meskipun ini bukan berada di dalam domain Kementerian Kebudayaan, tetapi kita akan mendukung mungkin dengan kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, agar museum-museum di daerah dan taman-taman budaya bisa memenuhi standar yang bagus dan bisa menjadi tempat yang menjadi satu enclave kebudayaan. Pemugaran situs Muaro Jambu yang sekarang ini sedang berlangsung dalam proses. Sangiran ini sebagai pusat prasejarah dunia, saya kira tidak ada yang mengalahkan Sangiran ini secara artefak, dan ini juga salah satu yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah peradaban tertua di dunia gitu ya. Dari artefak fosil dan lain-lain. Di sini di Sangiran dan juga sekitarnya saya kira banyak kita menemukan situs-situs yang penting, termasuk artefak-artefak yang penting, menunjukkan bahkan sebelum kita menjadi Homo sapiens sudah ada Meganthropus paleojavanicus, ada Pithecanthropus erectus, Homo erectus yang usianya 2 juta tahun, 1 sampai 1,8 juta tahun dan lain-lain, menunjukkan bahwa kita ini adalah yang tertua. Saya kira teori ini juga harus kita challenge yang di barat itu, bahwa seolah-olah Homo erectus itu berjalan dari Afrika kemudian menuju Jawa dan punah di Jawa. Mungkin justru sebaliknya, dari Jawa kemudian ke utara ke Afrika gitu ya. Kemudian kita melihat juga dari beberapa hal yang bisa dalam waktu dekat itu, kita lihat ada Lokananta sebenarnya ini mempunyai potensi yang besar untuk lebih cocok di Kementerian Kebudayaan. Ini ada di kelola sekarang, kita bisa mengisi, sudah direnovasi dan sudah cukup baik gitu, tinggal bagaimana bisa ada museum musik gitu, karena tidak ada sekarang ini museum musik kecuali ada yang swasta di Jawa Timur ya, tapi dalam skala nasional bisa menampung, karena ini juga treasure, di sini banyak saya kira musisi, tapi kita bisa mengumpulkan kalau untuk musik artefak-artefaknya cukup banyak, baik itu Lokananta maupun yang lain-lain,
baik dalam bentuk shellac, vinyl, dan juga kaset-kaset, reel tape, dan sebagainya. Museum Sastra ini sudah kemarin dirintis meskipun tidak melalui tentu APBN, tapi kerjasama dengan komunitas. Dalam hal ini juga artefak dari para penulis-penulis, penyair-penyair, mesin tiknya, kacamatanya, tulisan-tulisan tangannya, puisi-puisi, dan drama-dramanya dari Asrul Sani dan lain-lain sudah berada di situ. Ada juga Museum PDRI yang sebenarnya sudah lama belum berfungsi. Ini juga dulu di Kemendikbud Ristek ya. Nah, kita akan mencoba untuk meresmikan ini supaya ini bisa berjalan, karena rencananya ini juga kerjasama dengan 7 kementerian lembaga, nanti ada Kementerian Pertahanan dan lain-lain, tapi ini bisa menjadi kick off gitu ya. Yang saya kira juga belum pernah ada, kita kalau situs candi dan lain-lain sudah banyak, tetapi sebagai negara muslim yang terbesar di dunia, tapi kita belum mempunyai museum semacam peradaban Islam di Indonesia, yang unik gitu ya. Bagaimana masuknya Islam ke Indonesia ini agak unik, khas gitu ya. Dan juga ada kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan dari Samudra Pasai, Demak, Cirebon, dan lain-lain, ini belum ada. Wali Songo, akulturasi budaya dengan budaya-budaya sebelumnya, ada wayang, keris yang... Jadi ini saya kira kita juga memerlukan dan perlu memikirkan ini, perlunya ada, karena juga tuntutan, mungkin bisa bekerja sama juga dengan tentu saja kalangan komunitas, private sector, dan bahkan internasional. Museum Anak Indonesia, tadi juga amanat dari OPK tadi, permainan-permainan tradisional dan lain-lain. Lalu juga peningkatan jumlah WBTB Indonesia, yang sekarang ini 2.213, kita harapkan ini bisa kita perbanyak lagi, dan mungkin kita mempunyai list yang bisa diakses oleh publik dan meningkatkan kesadaran budaya kita, bagaimana di setiap daerah, di setiap kabupaten, kota, provinsi yang memang memenuhi standar itu. Peningkatan nominasi ICH dan World Heritage UNESCO di tingkat internasional, lalu Rumah Budaya Indonesia yang juga sebenarnya gagasan lama yang perlu kita realisasikan. Mungkin beberapa dulu seperti di Belanda yang mungkin sudah ada asetnya, ini harus kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Di Afrika Selatan yang mempunyai diaspora Indonesia sampai 2 juta sebenarnya, tetapi kita tidak mempunyai cukup platform untuk bagaimana diaspora yang 2 juta di Afrika Selatan itu bisa mengenal kembali budaya Indonesia. World Culture Forum mungkin satu saat supaya kita bisa menjadi ibu kota budaya dunia. Tahun depan ada Asia Africa Cultural Forum, revitalisasi penguatan ekosistem warisan budaya dunia, peningkatan jumlah desa pemajuan kebudayaan, desa-desa yang unik, saya kira ini dengan Kementerian Desa, pengembangan wilayah adat menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan, lalu analisis dampak kebudayaan, ini Heritage Impact Assessment, terutama yang situsnya statusnya World Heritage ya, seperti Borobudur, kita memang sekarang ini akan datang delegasi dari UNESCO untuk melihat, mereka melihat Heritage Impact Assessment. Jadi harus ada juga mungkin analisis dampak kebudayaan, AMDAL kebudayaan semacam itu. Kekayaan intelektual budaya, advokasi tata kelola musik, konvensi musik, ya ini, anugerah kebudayaan, penambahan layar sinema, yang sekarang kita lihat bahwa film Indonesia memang sudah mendapatkan kemajuan yang cukup besar, paling tidak sekarang sekitar 60-70% layar itu didominasi film Indonesia, meskipun memang temanya masih terbatas, temanya masih banyakkan horornya, jadi rupanya kita suka dengan film horor. Kemudian mungkin perlu afirmasi film-film kebangsaan, kepahlawanan, film anak, dan juga hal-hal yang lain. Jadi saya kira itu, lalu slide berikutnya, masih ada? Cukup. Terima kasih Ibu Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.